Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema meski bilang gak akan pernah balik kepadamu, mantan selalu nangis merindukanmu. Ini 3 tandanya. Kan biasa itu ya, kalau orang baru pisah itu selalu mengatakan pokoknya tidak akan pernah balik lagi, tidak akan pernah memberi kesempatan untuk bersama lagi. Sudah tidak cinta, sudah tidak butuh. Biasa itu, orang kalau pisah itu lagi semangat begitu. Sedang marah-marahnya itu, apapun akan keluarlah dari lisannya ya. Tetapi kita lihat bahwa ada begitu banyak orang ya, yang saat berpisah mengatakan hal-hal seperti itu ya. Semangat untuk tidak kembali, tapi ternyata malah minta balik duluan. Nah, sehingga ketika mantan mengatakan tidak akan pernah balik, tetapi setelah perpisahan itu terjadi, rasa rindu di dalam hatinya itu memuncak. Rasa rindu itu menggebu-gebu. Rasa rindu itu sampai menggedor-gedor hatinya. Pada sisi yang lain, dia sudah terlanjur bilang kemana-mana tidak akan balik kepada kita. Kan kalau sampai balik pada saat ini, dia merasa malu, merasa gengsi. Gengsi kan, apalagi kalau minta balik duluan. Maka dia terpaksa ya menahan gejolak rasa rindu itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya kalau orang kangen dan rasa kangen itu tidak bisa terobati, ya orang akan nangis ya. Nah, sehingga itu pula lah yang terjadi pada diri mantan. Jadi setelah perpisahan itu terjadi, apakah mantan benar-benar bahagia dengan perpisahan itu, ataukah justru perpisahan itu membuat mantan amat sangat menderita walaupun dia selalu bahagia? Itu akan sangat mudah terlihat ya. Jadi ada 3 tandanya ketika mantan masih sering atau selalu nangis-nangis merindukan kita walaupun dia mengatakan tidak akan pernah balik kepada kita. Yang pertama, orang yang rajin nangis itu akan terlihat ya. Orang yang sering nangis itu terlihat. Apakah dari matanya yang terlihat membengkak ya, itu akan sangat mudah terlihat. Termasuk air mata itu kan, air mata itu kalau orang nangis sesekali saja ya tentu tidak kelihatan, tapi kalau nangis terus itu garisnya sampai kelihatan tuh ya. Bagaimana kalau dia pakai bedak yang tebal, tetap saja itu matanya yang membengkak. Itu akan bercerita dengan jujur ya, apa yang terjadi pada kehidupannya sehari-hari di luar yang diketahui oleh semua orang ya. Kan kalau mantan nangis di rumahnya, di kamarnya, kan orang lain tidak ada yang tahu, tetapi matanya akan menceritakan itu, bahwa mantan dulu bersama kita tidak pernah nangis malah yang sering dibuat nangis kita. Tapi setelah perpisahan itu terjadi, kita hafal betul mata mantan itu seperti apa, dan perubahannya sekarang membuat kita juga melihat bahwa terjadi sesuatu ya. Kalau orang bahagia, ngapain nangis-nangis ya? Ketika mantan rajin menangis dan terlihat perubahan pada mantannya, artinya perpisahan itu membuat dia tidak bahagia. Yang kedua, tandanya ya, orang yang nangis ya, rajin nangis ya, artinya
dia sekarang punya beban yang sangat berat, stres begitu, itu akan sangat berpengaruh kepada penampilan fisiknya. Berat tubuhnya akan terlihat menyusut. Jadi orang yang menjadi kurus karena program diet, ya, dengan menjadi kurus karena stres, itu akan kelihatan. Kalau program diet, ya, olahraga, fitness, dan seterusnya, biarpun kurus, kulitnya tetap terlihat kencang. Tapi kalau kurus karena stres, itu terlihat kerutan-kerutan muncul di mana-mana, ya. Biarpun pakai didempul, pakai bedak setebal-tebalnya, tetap akan kelihatan, ya. Kelihatan kalau dulu pakai pakaian itu pas begitu. Sekarang seluruh pakaian yang mantan gunakan terlihat kebesaran, terlalu besar, longgar begitu, ya. Karena apa? Karena tubuhnya menyusut. Itu menunjukkan bahwa perpisahan ternyata membuat mantan tidak bahagia, ya. Orang yang tidak bahagia itu jadi nafsu makannya hilang, biasanya begitu. Walaupun ada yang sebaliknya jadi pengen makan terus. Tapi secara umum nafsu makan orang akan hilang. Kemudian susah untuk tidur atau jadi sering begadang, tidur kemalaman, ya. Seperti halnya orang yang kurang tidur, kurang istirahat juga akan kelihatan, ya. Orang yang tidurnya cukup itu kelihatan, kulitnya menjadi terlihat sehat. Tapi kalau orang yang kurang istirahat, kurang tidur, itu akan kelihatan kulitnya lebih kering dan seterusnya, ya. Dari bibir nih kelihatan akan pecah-pecah, ya, dan seterusnya. Nah, jadi pada fisik mantan itu akan terlihat sekali perubahannya. Jadi tidak hanya pada matanya, tetapi pada fisiknya secara keseluruhan. Yang ketiga nih tandanya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Yang ketiga tandanya mantan kehilangan gairahnya di dalam menjalani hidupnya. Apakah pekerjaan, apakah kuliah, semuanya jadi terbengkalai, ya. Begitu juga yang paling mudah dilihat di media sosialnya. Biasanya mantan ini rajin dan tekun, ya, menggunakan media sosialnya, fansnya banyak. Dia kehilangan semangat dan gairahnya menggunakan media sosialnya, kehilangan kreativitasnya untuk memposting sesuatu. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata sekarang mantan lebih banyak nangisnya, lebih banyak melamunnya daripada mengerjakan sesuatu yang selama ini membuat dia begitu dikenal, membuat dia begitu manfaat, dan seterusnya. Nah, jadi kalau ada tiga tanda ini, meskipun mantan masih mengatakan tidak akan pernah balik, tetapi, ya, tiga tanda ini menunjukkan bahwa mantan masih juga menangis merindukan kita, ya. Mantan stres berpisah dengan kita. Jadi itu umumnya memang terjadi demikian. Orang yang minta pisah duluan biasanya akan minta balik duluan, ya. Orang yang memaksa untuk berpisah biasanya akan menyesali perpisahan yang dia pilih. Orang yang ngajak berpisah malah akan jatuh cinta kembali kepada orang yang dia ajak untuk berpisah, ya. Nah, jadi kebencian, ya, jadi perpisahan itu kan biasanya kan berawal dari rasa tidak suka, rasa kecewa, rasa benci, dan seterusnya. Itu akan berubah menjadi cinta. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, wa abkhid bakhidaka haunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Dan jika
engkau membenci seseorang, bencilah dengan sederhana, karena bisa jadi esok lusa ia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.